warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Syifa Hairunisa yang saat ini sedang berdiri di depan Masjid Istiqlal. Saya akan membantu kalian untuk mengenal Masjid Istiqlal lebih mendalam, mulai dari sejarahnya, arsitekturnya, fasilitasnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan Masjid Istiqlal ini. Oh ya, FYI, Masjid Istiqlal ini merupakan masjid ramah lingkungan pertama karena terdapat solar panel di atasnya sebagai penunjang listrik masjid ini. Yuk ikutin saya berkeliling Masjid Istiqlal. Khusus wanita, akses pintu masuk bisa melalui pintu Al-Quddus. Sedangkan pria dapat menggunakan akses pintu masuk pintu Al-Fatah. Kata Istiqlal yang merupakan nama dari masjid ini berasal dari bahasa Arab yang artinya lepas, bebas, atau kemerdekaan. Nama ini diambil sebagai wujud rasa syukur rakyat Indonesia atas penjajahan yang telah terjadi yang akhirnya kemerdekaan pun dapat diraih oleh Indonesia ini. Pada fase gagasan, yaitu pada tahun 1953, Menteri Agama pertama kita yaitu K.H.W. Hashim dan sejumlah tokoh Islam lainnya mengusulkan untuk mendirikan masjid sebagai simbol bagi Indonesia. Nah, hal ini pun didukung penuh oleh Presiden Soekarno yang pada akhirnya menjadi salah satu proyek mercusuar IR Soekarno. Lalu kita lanjut ke fase perencanaan, yang dimana akhirnya diadakanlah sayembara oleh panitia pembangunan Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Ketua Dewan Juri Presiden Soekarno. Yang memenangkan sayembara ini justru adalah seorang non-muslim, yaitu Frederick Silaban, yang dia menang dengan konsep monumental yang melambangkan kebesaran Indonesia. Lalu kita lanjut ke fase pembangunan, yang dimana pembangunan masjid ini memakan waktu 17 tahun lamanya, yang berawal dari tanggal 24 Agustus 1961 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, lalu selesai pada tanggal 22 Februari 1978 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Nah, lamanya masa pembangunan masjid ini bisa karena situasi konflik politik yang kurang kondusif ketika itu. Nah, ternyata Masjid Istiqlal ini pernah mengalami renovasi besar, yaitu pada bulan Mei 2019 dan baru selesai pada tanggal 7 Januari 2021 di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Renovasi ini meliputi struktur, arsitektur interior, dan penataan kawasan yang menjadikan masjid lebih megah serta sebagai bangunan hijau atau green building yang hemat energi. Kalau kita pakai teori memori kolektif dari Maurits Halbach, bangunan seperti Istiqlal ini berfungsi sebagai penyimpan ingatan bersama tentang kemerdekaan, toleransi, dan identitas bangsa. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang merupakan inti daya tarik wisata budaya di Masjid Istiqlal. Jika mengacu pada 7 unsur kebudayaan universal, Masjid Istiqlal ini menggabungkan beberapa unsur sekaligus. Yang pertama yaitu unsur religi, yang dimana Masjid Istiqlal ini bukan hanya sekadar tempat sholat, melainkan juga pusat kegiatan Islam, tempat perayaan Maulid dan Id, serta lokasi tradisi takbiran nasional. Yang kedua yaitu unsur sosial, yang dimana tempat ini merupakan tempat terjadinya interaksi lintas suku dan budaya. Hal ini didukung dengan dibuatnya terowongan silaturahim ini yang menggabungkan antara Masjid Istiqlal dengan gereja katedral sebagai simbol kuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Yang ketiga yaitu unsur kesenian dan teknologi berupa arsitekturnya, yang dimana Masjid Istiqlal ini memiliki gaya arsitektur yang modern dengan dinding dan lantai berlapis marmer, dan juga tiang-tiang ini yaitu adalah ornamen geometrik yang terbuat dari stainless steel. Ternyata arsitektur dari Masjid Istiqlal ini memiliki makna tersendiri loh. Misalnya seperti minaret masjid di belakang saya ini yang hanya ada satu. Nah, satu ini melambangkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Dan juga tinggi minaret ini berada pada 6.666 cm yang melambangkan jumlah ayat pada Al-Quran. Selain itu, 7 pintu masuk yang dinamai berasal dari Asmaul Husna itu melambangkan 7 lapisan langit dan 7 hari dalam seminggu. Dan bangunan kubahnya sendiri juga memiliki makna tersendiri loh, yaitu bagian kubah terbesarnya itu berdiameter 45 meter, sedangkan kubah lainnya itu berdiameter 7 meter. Dan untuk lambang bulan dan bintangnya adalah 17 meter, yang dimana jika angka-angka ini disusun melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Kubah ini didesain lebih menonjol dibandingkan mimbar untuk mengisyaratkan keagungan Allah Subhanahu wa
Allah dan manusia sangatlah kecil di hadapannya. Selain itu, 5 lantai yang terdapat di dalam Masjid Istiqlal ini melambangkan sholat 5 waktu. Kalau kita lihat dari perspektif antropologi ruang, Masjid Istiqlal ini merupakan bagian dari ruang sosial loh, yang dimana Masjid Istiqlal ini dapat menampung sekitar 200.000 jamaah dalam satu waktu. Banyak banget kan? Nah, inilah yang menjadikannya sebagai pusat kegiatan keagamaan besar. Di sini juga menjadi ruang edukasi budaya, tempat wisatawan belajar tentang toleransi, dan letak Masjid Istiqlal ini yang berhadapan dengan gereja katedral menjadi simbol dialog antar umat beragama. Dalam teori interaksi sosial budaya, kedekatan dua rumah ibadah ini memperkuat citra Indonesia sebagai bangsa plural. Nah, kalian penasaran gak sih kenapa orang-orang tertarik untuk datang ke Masjid Istiqlal ini? Nah, ternyata alasan pertamanya itu karena Masjid Istiqlal ini sangat luas dan nyaman. Selain itu, Masjid Istiqlal ini dikenal sebagai masjid terbesar se-Asia Tenggara dan juga masjid terbesar ke-6 di dunia, sehingga orang-orang tertarik untuk datang ke Masjid Istiqlal. Selain itu, di Masjid Istiqlal ini terdapat beduk yang dibuat pada tahun 1978 sebagai hadiah dari Presiden untuk peresmian Masjid Istiqlal. Jadi, sekarang usianya sudah 46 tahun. Beratnya mencapai 3 ton dengan panjang 3 meter dan diameter 2,7 meter terbuat dari kayu meranti yang usianya sudah sampai 300 tahun. Jika diperhatikan, beduk ini mengandung simbol-simbol keberagaman yang dilambangkan dengan ukiran bunga lotus, tulisan Arab dengan bahasa Jawa, dan ukiran khas Jepara. Beduk tersebut adalah wujud dari upaya Masjid Istiqlal untuk merawat tradisi umat Islam di tanah air. Istiqlal ini juga merupakan tempat diadakannya kegiatan keagamaan yang berskala nasional, misalnya seperti sholat Id yang besar. Selain itu juga kajian oleh pemuka agama yang terkenal, dan juga kunjungan kenegaraan yang sering datang ke Masjid Istiqlal ini. Bagi kalian yang ingin datang ke Masjid Istiqlal ini, aksesnya sangat mudah loh, apalagi bagi kalian yang ingin menggunakan transportasi umum. Nah, jika KRL, kalian bisa menggunakan KRL dengan turun di stasiun Juanda, lalu dilanjut dengan berjalan sejauh 350 meter atau waktu tempuh 5 menit dari stasiun Juanda. Kalau naik MRT gimana? Nah, kalian bisa turun di stasiun Bundaran HI lalu dilanjut dengan naik ojek online dengan jarak 3,2 km dengan waktu tempuh 12 menit. Lalu, bagi pengguna busway atau Transjakarta, terdapat 2 halte, yaitu halte BRT dan halte non-BRT. Untuk halte BRT, kalian harus dilanjut dengan berjalan selama 12 menit, sedangkan untuk halte non-BRT itu berhenti tepat di Masjid Istiqlal. Selain itu, untuk akses pejalan kaki nyaman dan cukup besar seperti Jalan Veteran, Jalan Perwira, dan Jalan Lapangan Banteng. Untuk fasilitas yang ada di Masjid Istiqlal ini sudah sangat lengkap, jadi kalian tidak perlu khawatir. Untuk tempat wudhunya itu jumlahnya sangat banyak, sehingga kalian tidak perlu khawatir untuk mengantri hanya untuk mengambil wudhu saja. Selain itu juga ada toilet dengan jumlah yang juga cukup banyak. Area sholat di sini juga sangat luas, sehingga tidak usah khawatir tidak kedapatan tempat atau berdesak-desakan meskipun ramai. Di sini juga menyediakan peminjaman mukena secara gratis bagi yang tidak membawa. Disediakan juga buku-buku dan Al-Quran bagi kalian yang ingin menggunakannya, jadi kalian tidak perlu membawanya dari rumah. Ini juga terdapat madrasah yang mencakup dari jenjang KB, RA, MI, MTS, dan MA, yang dimana pintu masuknya itu berbeda-beda. Ini untuk pintu MTS dan MA-nya. Di Masjid Istiqlal terdapat juga Majelis Taklim yang merupakan bagian dari program pendidikan keagamaan yang diadakan oleh pengelola masjid. Selain itu, Masjid Istiqlal memiliki hydrant dan sistem proteksi kebakaran sebagai bagian dari fasilitas keselamatan gedung termasuk alarm dan sprinkler. Di Istiqlal juga disediakan vending machine yang membantu jamaah mendapatkan minuman atau kebutuhan kecil secara cepat tanpa harus keluar area masjid. Masjid Istiqlal juga menyediakan fasilitas penyewaan powerbank dan penyewaan locker yang dapat digunakan oleh jamaah ataupun wisatawan Masjid Istiqlal. Selain itu, terdapat juga fasilitas kursi pijit di dalam bangunan Masjid Istiqlal. Masjid ini juga merupakan masjid yang ramah difabel loh. Mereka menyediakan fasilitas lift untuk mempermudah lansia dan difabel. Masjid ini memiliki pelataran yang sangat luas. Dan banyak tempat sampah yang tersebar baik di dalam maupun di luar Masjid Istiqlal, sehingga kebersihan dari masjid ini sangat baik. Sesuai peraturan, setiap pengunjung baik yang berwisata maupun beribadah tidak diperbolehkan untuk memakai alas kaki di dalam masjid. Nah, kalian bisa menitipkan alas kaki kalian di tempat penitipan sepatu di samping saya ini.
Masjid Istiqlal ini juga memiliki area parkir yang cukup luas untuk menampung kendaraan jamaah. Oh ya, selain di sini terdapat juga area parkir di basement masjid. Sebagai layanan pendukung terdapat pusat informasi dan keamanan dan juga jasa berkeliling Masjid Istiqlal yang dipandu oleh tour leader. Terdapat juga layanan pendukung berupa ATM dan bank yang ditempatkan di area yang mudah dijangkau oleh jamaah dan pengunjung. Adanya ATM dan bank ini memudahkan siapa saja yang membutuhkan layanan perbankan cepat tanpa harus keluar dari kompleks masjid. Di sini juga terdapat stol makanan yang berjejer di kawasan Masjid Istiqlal serta juga ada souvenir yang dimana kalian bisa datangi baik setelah beribadah maupun berwisata di Masjid Istiqlal ini. Layanan pendukung lainnya terdapat tempat souvenir, laundry, dan minimarket yang terdapat di dalam kawasan Masjid Istiqlal. Di sini ternyata juga ada perpustakaan Islam yang dimana menjadi sarana pendorong budaya literasi Islam yang dapat digunakan oleh pengunjung maupun jamaah Masjid Istiqlal. Di Masjid Istiqlal ini, kerennya ada poliklinik yang berlokasi di lantai dasar Masjid Istiqlal dan juga dilengkapi dengan ambulans loh, yang mana keberadaannya sudah cukup lama, yaitu seiring proses pembangunan masjid. Awalnya sebagai pelayanan kesehatan bagi seluruh pekerja dan karyawan proyek pembangunan Masjid Istiqlal, namun sekarang dapat melayani para karyawan dan jamaah Masjid Istiqlal bagi yang sudah memiliki kartu berobat. Nah, bagi kalian yang ingin menginap di dekat Masjid Istiqlal ini, ada akomodasi yang bisa kalian tempati. Di antaranya yaitu ada Sriwijaya Hotel yang jaraknya hanya 140 meter dari Masjid Istiqlal dengan waktu tempuh 2 menit dengan berjalan kaki. Selain itu juga ada Amaris Hotel Juanda dengan jarak 400 meter dari Masjid Istiqlal ini dengan waktu tempuh hanya 6 menit dengan berjalan kaki dari Masjid Istiqlal ini. Nah, kita udah selesai nih berkeliling Masjid Istiqlal. Fasilitasnya lengkap banget kan, dan bangunannya itu sangat megah dan besar sekali. Sangat cocok untuk kalian yang ingin berwisata ke sini. Terima kasih sudah explore Istiqlal bersama saya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan ketenangan ketika kalian mengunjungi situs-situs budaya seperti ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.